Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, selamat sore berkah dalam. Bulan Mei di dalam gereja, khususnya gereja Katolik, akan diingat adanya suatu peristiwa penting, yaitu tanggal 13 Mei 39 tahun yang lalu, itu Paus Yohanes Paulus yang kedua itu ditembak oleh Mehmet Ali Akça, orang Turki. Ditembak dengan 4 peluru, yang 2 masuk ke perut, lalu yang 1 kena tangan kanan dan 1 kena tangan kiri. Apa yang istimewa dari peristiwa itu? Ketika Paus sadar sesudah menjalani masa kritis, ketika sadar, pertama yang diucapkan oleh Paus Yohanes Paulus kedua adalah dia mengampuni yang menembak. Dia mengampuni yang menembak. Itu yang pertama yang diucapkan. Yang kedua, setelah Paus Yohanes Paulus sehat, 2 tahun kemudian sudah sehat betul, yang dikunjungi pertama adalah Mehmet Ali Akça di penjara. Dan di situ Paus Yohanes Paulus yang kedua menyampaikan berkatnya, pengampunannya kepada Mehmet Ali Akça, dan tetap menyebut Mehmet Ali Akça sebagai saudara. Dan ketika Paus kemudian meninggalkan penjara, Mehmet Ali Akça berteriak dengan keras, "Aku telah melihat Tuhan, aku telah melihat wajah Tuhan" dalam diri Paus Yohanes Paulus yang kedua. Yang hadir adalah Paus, tetapi karena Paus membawa pengampunan, Paus membawa belas kasih pada Mehmet Ali Akça yang mau membunuhnya itu, yang dilihat oleh Mehmet Ali Akça adalah Tuhan sendiri yang hadir. Dan inilah keprihatinan dunia saat ini. Dunia saat ini adalah dunia yang kehilangan wajah Allah. Dunia itulah kehilangan wajah Allah. Kalau mau dirunut rentetan bulan Mei itu, tanggal 13 Mei juga tanggal terjadinya kerusuhan di Indonesia ini. Tanggal 13 Mei tahun 98 terjadi kerusuhan. Tanggal 13 Mei 2 tahun yang lalu bom di Surabaya. Dunia ini telah kehilangan wajah Allah. Maka perutusan kita adalah, sesuai dengan apa yang disabdakan Tuhan, adalah untuk menghadirkan, mewujudkan wajah Allah di dalam kehidupan kita sehari-hari di tengah dunia yang menampilkan wajah setan. Sabda Tuhan hari ini mengatakan, "Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku." Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Artinya apa? Buah-buah yang menampilkan wajah Allah. Wajah Allah itu tampil di dalam apa? Di dalam pengampunan. Wajah Allah itu tampil di dalam apa? Di dalam kemurahan hati, di dalam belas kasih. Itulah wajah Allah. Dan ketika kita menghasilkan buah-buah seperti itu, artinya kita menjadi sarana kemuliaan Allah. Menjadi wajah Allah yang hidup. Dan ini menjadi hakikat murid-murid Yesus. Maka
dikatakan bahwa kita itu dicipta menurut gambar Allah, imago Dei. Makhluk-makhluk yang lain tidak ada ceritanya diciptakan menurut gambar Allah, imago Dei. Tetapi kita seperti diciptakan dikatakan dalam kitab Kejadian ayat 26, ayat 27, kita diciptakan menurut gambar Allah, imago Dei, gambar Allah. Kalau kita imago Dei, maka Santo Irenaeus mengatakan, Gloria Dei vivens homo, Gloria Dei vivens homo. Kemuliaan Allah hidup mewujud dalam diri manusia. Gloria Dei vivens homo. Kemuliaan Allah mewujud hidup dalam diri manusia. Kita diciptakan menurut imago Dei, menurut gambar Allah, bukan diciptakan menurut gambar setan. Kalau kita imago Dei itu berarti mewujudkan gambar Allah yang hidup. Yang saya katakan tadi, yaitu membawa belas kasih, membawa pengampunan, membawa kemurahan hati. Sedangkan kalau kita mewujudkan gambar setan, ya yang merusak, yang dengki, yang membenci, maka tanda-tanda murid Kristus ditunjukkan, yaitu kalau berbuah banyak menjadi imago Dei. Tanda-tandanya itu sederhana. Kalau orang mewujudkan imago Dei itu keberadaannya disyukuri. Ya, keberadaannya disyukuri. Kalau Romo di paroki itu mewujudkan gambar Allah, imago Dei, nah, ya disyukuri umatnya. Nek mau pindah itu digondeli. Romo jangan pindah toh, Romo jangan pindah. Itu Romone imago Dei. Atau sering saya sebutkan nyanyiannya God Bless itu ya. Nek Romone mau pindah karena Romone apik, imago Dei, lalu umatnya mengatakan, lebih baik di sini, rumah kita sendiri. Itu Romone imago Dei. Ini Romone gambari setan. Mungkin ketika mau pindah, umatnya yo nyanyi sing apik, nyanyian Natal. Gembala pergilah cepat-cepat, mungkin nyanyinya itu. Kalau dia gambari setan, nyanyiannya apik ning jane nggo ngusir. Anda imago Dei di rumah Anda atau tidak, atau imagone setan. Nek imago Dei, keberadaan Anda disyukuri. Terima kasih Tuhan atas suamiku ini, terima kasih Tuhan atas istriku ini, terima kasih Tuhan atas anak-anakku ini, terima kasih Tuhan atas orang tuaku ini. Itu imago Dei. Keberadaannya disyukuri. Ketidakberadaannya, kalau orang itu imago Dei, dikangeni, dirindukan. Kalau misalnya suami ndak pulang-pulang, lalu istrinya nelpon, "Pah, kamu di mana? Pah, kamu di mana? Nopo kok bola-bali nelpon? Kangen." Itu Anda imago Dei. Dikangeni. Tetapi kalau misalnya Anda nelpon ke rumah, "Mah, aku tidak bisa pulang hari ini." Ora apa-apa, Pak. Sebulan ndak pulang juga ndak apa-apa, ndak pulang juga ndak apa-apa. Mungkin Anda gambari setan, bukan imago Dei. Dan yang ketiga, kalau tadi keberadaannya disyukuri, ketidakberadaannya dikangeni atau dirindukan, kematiannya ditangisi. Ya, kematiannya ditangisi. Karena apa? Kehilangan hidup. Maka benar ungkapan, ketika kita lahir, kita menangis. Tetapi orang di sekitar kita tersenyum bahagia oleh karena kehadiran kita. Ketika kita lahir kita menangis, tetapi orang di sekitar kita tersenyum bahagia oleh karena apa?
oleh karena kehadiran kita. Tetapi kalau kita menjadi imago Dei, ketika kita mati dengan tersenyum bahagia, puas akan hidup ini. Kita mati tersenyum dengan bahagia. Tetapi orang di sekitar kita menangis oleh karena kehilangan kita. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita wujudkan sabda Tuhan hari ini, yaitu supaya kita menjadi imago Dei, gambaran Allah. Gloria Dei vivens homo, kemuliaan Allah mewujud tinggal dalam diri kita, sehingga dalam kehidupan kita menampilkan wajah Allah yang penuh belas kasih, penuh dengan berkat. Semoga sabda Tuhan hari ini menetap dalam diri kita, menjadikan kita, keluarga kita, menjadi berkah bagi setiap orang yang kita temukan dalam hidup kita. Amin.